Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya ingin membagikan tutorial cara menginstal sistem operasi. Ya, untuk sistem operasi kali ini saya ingin menggunakan Linux dengan distro Deepin-OS. Nah, kenapa saya memilih Deepin-OS? Karena Deepin-OS ini dia memiliki banyak fitur-fitur yang hampir sama dengan fitur-fitur yang ada di Windows, dan selain itu tampilan dari Deepin-OS ini juga sangat menarik dan menurut saya dia memiliki tampilan yang cukup halus. Oke, seperti apa proses instalasinya dan penasaran seperti apa tampilan dari Deepin-OS? Mari kita simak. Oke, pertama kita download terlebih dahulu sistem operasi Deepin-OS. Kalian bisa mendownload melalui situs resminya, yaitu di deepin.org. Nah, di sini bahasanya menggunakan bahasa China karena memang Deepin-OS ini berasal dari China. Oke, kita ubah dulu bahasa dari situs resminya menjadi bahasa Inggris. Kemudian kita pilih menu download. Kalian bisa memilih salah satu link yang ada di menu download ini. Kemudian kita download juga Deepin Bootmaker. Ya, Deepin Bootmaker ini fungsinya untuk menjadikan file ISO yang sudah kita download tadi ke dalam flash disk supaya bisa digunakan untuk booting pada saat instalasi. Oke, setelah kita berhasil mendownload file ISO dan juga Deepin Bootmaker, sekarang kita coba untuk membuat flash disk boot ya. Kita jalankan Deepin Bootmaker-nya. Kemudian kita pilih select an ISO image file. Kita cari file ISO dari Deepin. Kemudian klik next. Setelah itu kita masukkan flash disk. Ya, untuk flash disk ini minimal ukuran 4 GB ya. Nah, kemudian di sini sudah terdeteksi untuk flash disknya. Kemudian kita centang formatting disk. Kemudian nanti akan muncul peringatan bahwa data akan terhapus ya, akan terformat. Jadi dipastikan untuk flash disknya ini sudah kosong, tidak ada data-data yang penting. Oke, kemudian kita klik start making. Oke, setelah selesai proses pembuatan flash disk boot, kita klik down. Oke, sebelumnya kita buat partisi terlebih dahulu supaya ketika nanti kita menginstal sistem operasi dengan dual boot ini tidak saling bentrok atau sistem operasi yang pertama tidak tertimpa dengan sistem operasi yang kedua. Kita buka terlebih dahulu disk management dengan menekan tombol Windows R. Kemudian kita ketik disk mgmt.msc. Oke, kemudian kita pilih salah satu partisi yang size-nya masih banyak. Nah, di sini misalkan saya pilih local disk D
Di sini masih ada 304,98 GB. Ya, saya akan mengambil partisi dari drive D ini. Caranya klik kanan, kemudian pilih shrink volume. Oke, untuk partisi ini saya ambil 100 GB. Nah, kemudian sisanya nanti ada 200 GB-an. Oke, kemudian klik tombol shrink. Five minutes later. Oke, setelah proses shrink ini selesai, maka di sini akan ada satu partisi yang masih kosong dan ini statusnya unallocated. Sini sejumlah 97,66 GB. Nah, nanti untuk alokasi ini akan kita gunakan sebagai partisi untuk penginstalan sistem operasi Deepin OS. Oke, kemudian kita restart laptopnya. Sambil kita tekan tombol F2 atau F10 atau tergantung dari laptop masing-masing. Kemudian kita pilih boot. Setelah itu kita pilih Linpus Lite atau data USB flash drive. Ya, karena kita akan booting menggunakan flash disk. Jadi ini kita letakkan di posisi paling atas. Setelah itu tekan tombol F10, kemudian pilih yes. Nah, ini sudah mulai masuk ke proses instalasi dari Deepin. Oke, kemudian kita pilih bahasanya bahasa Inggris, kita centang user license agreement-nya, kemudian klik tombol next. Setelah itu kita pilih advance. Nah, di sini kita cari yang free space. Kemudian kita setting, di sini kita klik di pojokan sini. Kemudian kita buat partisi. Nah, yang pertama kita buat dulu partisi untuk root, dimana root ini menggunakan file system ext4. Kemudian mount point-nya kita pilih yang root atau di sini slash. Untuk root karena nanti akan kita jadikan sebagai tempat penyimpanan sistem operasi. Jadi untuk size-nya kita buat di sini separuhnya saja. Jadi misalkan di sini 100 GB, kita buat sekitar 50 GB. Setelah itu tekan tombol create, kemudian kita tambahkan lagi untuk partisinya, yaitu untuk partisi home.
Untuk home di sini file sistemnya masih menggunakan ext4. Kemudian mount point-nya kita pilih home. Sedangkan untuk size-nya ini kita atur kira-kira sisa dari partisi itu menyisakan 8 GB yang nantinya kita gunakan untuk partisi swap. Untuk partisi swap itu nanti menyesuaikan dengan jumlah memori RAM kita. Jadi kalau di sini memori RAM-nya 8 GB, jadi kita buat juga untuk swap-nya itu sejumlah 8 GB. Nah, jadi ini kita buat 40 GB ya. Nah, yang terakhir kita buat swap partition. Nah, di sini swap partitionnya merupakan sisa dari partisi yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini ada 8 GB lebih. Oke, kemudian kita pilih create. Oke, setelah pembuatan partisi ini sudah semuanya, kemudian kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, misalkan di sini ada install NVIDIA, ini kita centang saja. Setelah itu tekan tombol next. Nah, di sini partisi sudah siap untuk diinstal. Kemudian kita tekan tombol continue. Oke, setelah proses instalasi sudah selesai, sekarang kita restart dengan menekan tombol reboot now. Namun ketika proses restart, jangan lupa untuk flash disk ini kita cabut. Di sini sudah muncul Deepin OS-nya, tinggal selanjutnya proses konfigurasi. Nah, di sini kita konfigurasi mulai dari bahasa. Di sini sudah otomatis sesuai dengan pilihan pada saat instalasi. Kemudian klik tombol next. Pengaturan keyboard kita pilih English. Kemudian next. Nah, di sini kita pilih Jakarta. Selanjutnya next. Kemudian kita buat username-nya. Kemudian kita atur password-nya. Kita ulangi lagi passwordnya, kemudian next. Ya, kita tunggu untuk mengaplikasikan konfigurasi pada sistem. Nah, sekarang kita sudah sampai di halaman login pada desktop. Kita masukkan di sini passwordnya. Nah, ini adalah tampilan desktop dari Deepin OS. Di sini kita disambut dengan video.
kita lewati saja. Next. Kemudian di sini kita bisa memilih tampilan dari desktopnya, bisa menggunakan fashion mode atau efficient mode. Ya, jadi untuk fashion mode ini tampilannya mirip dengan macOS. Kemudian untuk yang efficient ini mungkin lebih mirip ke Windows ya. Oke, kita pilih fashion saja. Selanjutnya next. Kemudian untuk running modenya ini ada effect mode dan normal mode ya. Kita pilih yang effect mode aja. Kemudian ikonnya kita bisa memilih mana yang kita sukai. Ya, jika sudah, tekan tombol down. Nah, untuk pengaturannya itu masih bisa kita setting di menu pengaturan di control center. Nah, jadi di sini kita masih bisa mengatur lagi mana pilihan dari tampilan desktop yang ingin kita ubah. Oke, kita sekarang lihat dulu fitur apa saja yang ada di Deepin-OS. Nah, di sini sudah terinstall browser, ada App Store-nya juga. Jadi kita bisa menginstal aplikasi dengan membuka App Store ya. Nah, di sini juga ada LibreOffice yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan kantor. Jadi kita tidak perlu menginstal karena sudah ada di bawaan sistem Deepin-OS ini. Oke, sekarang kita coba untuk menjalankan apakah dual boot sistem ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Kita restart terlebih dahulu. Nah, di sini akan ada pilihan yang pertama yaitu Deepin. Kemudian di sini juga ada Windows Boot Manager. Jadi di sini kita bisa memilih ingin menggunakan sistem operasi Deepin atau Windows ya. Nah, misalkan ini saya buka yang Windows. Ini sudah berhasil masuk ke Windows lagi, dan semua aplikasinya ini masih aman ya, tidak ada aplikasi yang hilang ya. Jadi kita bisa memilih ingin menggunakan sistem operasi yang mana. Oke, itu tadi tutorial cara instalasi sistem operasi Deepin-OS dengan menggunakan dual boot. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.